Nah, lalu sebenarnya apakah sih yang dimaksud dengan politik identitas ini? Nah, berdasarkan pengertian yang sudah dikemukakan oleh para ahli, maka di sini saya berkesimpulan politik identitas adalah suatu keadaan di mana identitas dari suatu komunitas itu baik berupa suku, baik berupa agama maupun kebudayaan dijadikan alat politik oleh beberapa kelompok yang merupakan oknum untuk menjadi jati diri dan bentuk perlawanan mereka dalam proses politik. Nah, lalu apa ciri-ciri dari orang-orang yang sedang menjalankan politik identitas ini? Nah, biasanya orang-orang yang menjalankan politik identitas ini menjadikan suku atau agama mereka sebagai tameng dalam melakukan proses politik. Semisal saya hanya mau nih memilih calon ini atau calon ini dikarenakan dia dari suku Jawa atau misalnya dia dari suku Minangkabau, atau memilih seseorang berdasarkan perasaan satu agama. Misalnya saya memilih calon ini karena dia Kristen sama dengan saya, atau saya memilih orang ini karena dia Muslim sama dengan saya. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari politik identitas, atau mereka hanya mengeluh-elukan orang-orang yang berasal dari satu komunitas yang sama dengan mereka. Contohnya seperti tadi, bahwa mereka hanya mengeluh-elukan calon yang memiliki latar belakang yang sama, baik latar belakang partai politik maupun kebudayaan maupun agama maupun suku bangsa mereka. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa politik identitas ini sangat jelas ya ciri-cirinya dalam masyarakat kita. Uh, nah, lalu seperti apa sih pengelompokan dari politik identitas ini? Nah, di sini saya sudah merangkum 3 kelompok dari politik identitas ini. Yang pertama itu berdasarkan gender, yang kedua agama, dan yang ketiga itu etnis. Nah, untuk gender sendiri itu berdasarkan jenis kelamin ya. Misalnya ada kuota khusus untuk perempuan dalam bidang pemerintahan. Nah, yang kedua adalah politik identitas berbasiskan kepada agama. Nah, ini bisa kita lihat dalam pembagian partai politik. Ada partai politik yang memang merupakan basis dari agama-agama tertentu. Misalnya itu ada Partai Amanat Nasional yang merupakan bentuk ketersaingan dari PKB. Nah, Partai Amanat Nasional ini merupakan keterwakilan dari Muhammadiyah, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan keterwakilan dari Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga itu ada berbasis etnis. Nah, untuk etnis sendiri ini bisa menjadi suku atau regional masing-masing. Itu bisa berdasarkan basis kekuatan suara atau pengumpulan suara yang terkait, yang didasarkan kepada kekuatan yang menjadi alat politiknya adalah memang wilayah seperti itu. Nah, kemarin kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih dihasilkan oleh politik identitas ini. Nah, kita akan membicarakan mengenai dampak, di mana di sini ada seorang ahli bernama Ami Goodman yang menyatakan bahwa di suatu masa sebenarnya politik identitas ini menghasilkan 3 hal. Yang pertama itu ada good, yang kedua ada yang pertama good baik, yang kedua itu ada buruk, yang ketiga itu membahayakan. Nah, di sini saya hanya fokus kepada yang baik dan yang membahayakan. Yang baik jika dilakukan dengan sebagaimana seharusnya, maka politik identitas ini bisa menjadi sebuah acuan perbandingan oleh kelompok-kelompok, bahwa memang kita bisa mengambil hal yang baik dari kelompok-kelompok tertentu dan membuang yang buruknya, sehingga nanti tercipta satu nilai yang sama, tercipta sebuah benang merah dari perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kita mendapatkan sebuah keberagaman warna yang bagus dari keberagaman ini, dan ini nantinya yang akan menjadi pondasi dasar dalam membangun sebuah negara dalam proses politik itu sendiri. Namun politik identitas menjadi sangat berbahaya ketika dijadikan sebagai ajang untuk mendiskriminasi, ajang untuk mengsupremasi kelompok sendiri, kemudian juga sampai melegitimasi kekerasan, menekankan cara pandang kita kepada kelompok lain. Nah, ini yang pada akhirnya membuat terjadi paham-paham yang saling berpecah belah. Ini yang nantinya akan melahirkan pandangan negatif terhadap keagamaan, kemudian juga labeling yang tidak perlu. Ini yang bisa dikatakan berbahaya, yang nantinya akan memecah belah persatuan bangsa. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, terus menjaga iklim demokrasi